Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Puji Tuhan, kita hari ini akan berjumpa dengan dua wanita yang luar biasa. Satu bernama Karen dan satunya lagi Ibu Soraya. Ada hal-hal yang menarik dari kesaksian mereka berdua, yaitu Karen ini mengalami mental health. Tepatnya menjadi orang yang mengalami ketergantungan obat-obatan dan jiwanya labil, serta hidup dalam masa lalu yang kelam karena mengalami kegoncangan jiwa saat dipaksa oleh orang tuanya, terutama ayahnya, untuk menjadi seorang muslim. Ketika beliau menjadi muslim, bahkan dimasukkan ke dalam pesantren, dan di dalam pesantren itu justru beliau mengalami hal-hal yang traumatik. Dan itu sungguh sangat mengenaskan sehingga sampai hari ini pun beliau masih mengalami hal-hal yang berdampak dengan kehidupannya. Sehingga secara jiwa, saudari Karen ini tidak terlalu wajar hidupnya. Dan itu sebabnya dia perlu dukungan doa dari kita semua supaya hidupnya menjadi normal, wajar, dan menjadi Kristen yang sejati. Dan Ibu Soraya adalah seorang ibu yang luar biasa, menjadi muslim selama 30 tahun. Dan menikah dengan seorang pria Katolik, tetapi masing-masing dengan agamanya sendiri. Bahkan suaminya sempat menjadi seorang mualaf, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah secara muslim. Namun di dalam rumah mereka, ada sebuah Alkitab yang selama ini tidak pernah dibaca oleh Ibu Soraya karena memang dilarang menurut ajaran para ustadz atau guru-guru agamanya. Tetapi suatu ketika Ibu Soraya membaca Alkitab dan dia menemukan jawaban tentang jalan yang lurus atau Siratal Mustaqim. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kenapa sih gue masuk Kristen? So, gue mau cerita ke kalian. Gue cerita bukan berarti kalian harus berantem soal agama di komen ya. No. So, first of all, gue adalah lahir sebagai Kristen. Nyokap gue Kristen. Dan bokap gue itu muslim. Cuman sejak dia menikah sama nyokap gue, dia masuk Kristen. Jadi at the moment, nyokap sama bokap gue itu Kristen. Gue dibesarkan secara Kristen sampai sekitar umur 5 tahun. Sampai pada akhirnya orang tua gue berpisah. Bokap gue masuk lagi ke muslim dan nyokap gue stay di Kristen. Di situ ada krisis di mana gue sama adik gue itu disuruh pilih ikut sama nyokap atau ikut sama bokap. Tapi gue lupa kenapa pada saat itu gue harus ikut bokap gue. Dan ada suatu kata yang hurtful buat gue yang cukup menyakiti gue di mana bokap gue telepon gue. Dia bilang, "Nak, kalau kamu mau ikut sama papi, kamu harus masuk Islam, karena papi gak bisa nganterin kamu ke gereja." Di situ gue sedih banget. Kenapa gue sedih? Gue jadi harus masuk ke dalam agama muslim secara terpaksa. Bukan karena gue tidak suka muslim, enggak. Itu cuma karena aku besar di dunia Kristen. Yang aku percaya Yesus. Tiba-tiba ujuk-ujuk disuruh kayak lo harus masuk Islam kalau lo mau ikut gue. Jadi mau gak mau gitu ya kan. Di situ gue sedih banget karena gue harus masuk agama yang memang gue nggak mau. Bukan karena agamanya jelek, bukan. Cuma karena memang caranya salah. Di situ akhirnya gue masuk Islam, gue puasa ya seperti biasa, terawih, gue sholat subuh, gue yada-yada. Tapi karena paksaan, gue melakukannya dengan tidak sukacita. Dan pada akhirnya, bokap gue give up sama gue. Dia masukin gue ke dalam pesantren, di mana itu bukan pesantren bagus, karena dia juga bukan orang yang punya. Jadi dia masukin gue ke pesantren di mana itu sangat amat traumatized buat gue. Tapi singkat cerita ya, gue dijemput sama nyokap gue, sama oma gue juga waktu itu. Dari situ gue jadi krisis identitas. Gue nggak tahu gue Kristen apa Muslim. Gue bingung, gue lost. Bisa dibilang gue jadinya cuma Islam atau Kristen KTP ya, yang gak jelas agama gue apa. Gue mengalami mental health yang kurang baik selama bertahun-tahun. Gue udah keluar masuk rumah sakit jiwa. Gue udah minum obat ini itu. Gue sering kambuh, gue sering masuk rumah sakit gara-gara mental gue. Sampai satu ketika
Di tahun 2025, gue mengalami overdosis. Itu gue benar-benar kritis dan gue hampir lewat. Tapi gue gak tahu kenapa Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus ada di sana. Dia ngerangkul gue, dia meluk gue, dia bikin hidup gue berarti, dan dia bilang, Karen, selama ini aku ada di sini. Kamunya aja yang belum sadar. So, gue memilih untuk hidup bersama Kristus. Gue dibaptis. Gue yang tadinya suka party dan lain-lain, gue akhirnya berhenti minum. Gue ke gereja setiap minggu. Gue ke komunitas Kristen setiap minggu. Dan gue merasa lebih sehat sekarang. Gue tahu apa yang gue mau. Dan gue tahu apa yang ada di dalam hati gue. Ini reminder untuk orang tua yang ada di luar sana. Agama itu penting banget. Jadi walaupun rumah tangga kalian retak, jangan sampai bikin kepercayaan dan identitas anak kalian ikut retak. Halo semuanya, aku Karen, aku mantan pecandu alkohol dan narkoba. Dulu di saat aku bertobat dan mengenal Yesus, teman-teman aku tuh banyak yang gak suka. Mereka tuh kayak, kenapa sih Ren lu tiba-tiba sekarang jadi Yesus? Apa-apa Yesus, ini itu Tuhan. Jawaban aku cuma satu dan simpel banget. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kali kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Pantes aja banyak banget orang yang gak mau ke gereja. Ternyata bukan karena mereka gak mau tobat atau gak mau deket sama Tuhan. Tapi zaman sekarang masih banyak orang Kristen yang menghakimi satu sama lain. Gak open-minded. Baju seksi dikit, tindikan, tatoan, langsung dijudge. Dibikin merasa gak pantas datang ke gereja atau ketemu sama yang namanya Tuhan. Jangan pada sombong, kalian manusia, anaknya Tuhan, bukan tuh. Bukan kalian yang berhak ngomong bagus dan tidak bagus. Bukan kalian yang berhak tahu pantas atau tidak pantas. Gak semua orang Kristen close-minded, banyak orang Kristen yang gaul, tindikan, tatoan, pakai baju yang seksi gak masalah. Yang penting tahu hatinya mau kemana, ke Tuhan Yesus. Gue udah bener-bener capek sama Kristen-Kristen yang sombong, rasa dirinya paling benar. Merasa kalau deket sama Tuhan itu harus tertutup. Gak boleh lu. Dosa sedikit pun tuh gak boleh. Padahal Tuhan duduk sama orang berdosa dan acil. Jadi mulai sekarang stop judge sesama. Stop bikin orang-orang malas ke gereja. Cuma karena kamu merasa lebih suci. Reputasiku buruk. Temenku ngomong ke aku kemarin, Ren, lu tahu gak sih reputasi lu tuh buruk banget. Ya, aku tahu dan aku dengar semua omongan itu. Aku bukan tuli, aku bukan buta. Aku tahu orang-orang ngomongin aku di belakang. Bahkan menatap aku dengan pandangan yang rendah. And I was a bad person. Aku sering kali ngecewain orang-orang. Aku kadang melakukan hal-hal impulsif. Aku bisa langsung snap sama orang dan marah. Kalau teman-teman aku bilang aku bukan berani, tapi keberanian. Suka banget berantem sama orang. Kalau dulu aku mikirnya lo nyakitin gue sakitin lo lagi sampai liang kubur. Dan sering kali juga aku ngambil keputusan yang salah. Aku juga pernah menyakiti orang-orang di sekitarku tanpa aku sadari. So, sekarang banyak banget yang melebeli aku. Seolah-olah aku gak akan jadi orang yang lebih baik. Padahal yang kalian harus tahu, aku tuh berjuang, aku bangkit, aku belajar. Dan pastinya aku akan selalu mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Aku tahu itu butuh waktu. Tapi aku tahu juga ada sisi aku yang gak jahat. Tapi di tengah semuanya, ada satu yang jadi pegangan aku. Yaitu Tuhan Yesus. Manusia bisa menghakimi, tapi aku yakin Tuhan akan tetap mengasihi aku terus-menerus. Bahkan ketika banyak orang yang menutup pintu, dia bakal tetap buka tangannya buat aku. Bahkan ketika aku gagal, dia akan bilang, kamu berharga anakku. Dan itu yang membuat aku masih berdiri sampai di sini. I know deep down, I'm a great person, I'm a sweet person. Dan teman-teman baikku tahu itu. That's why mereka masih ada di sini buat aku. Buat kalian di sana yang punya reputasi buruk, jangan nyerah. Di setiap buruknya orang pasti ada baiknya. Dan jangan pernah berhenti berjuang untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Because God loves you
so much. He's not gonna give up on you. That's it from me. I love you. Satu hal yang gue sadar dan gue belajar selama gue merantau di Bali adalah komunitas itu penting. Tapi jangan sampai kalian masuk ke komunitas yang salah. Jujur dulu aku masuk ke komunitas yang sering minum-minum, tidur sama cowok sana-sini, dan banyak hal buruk lainnya yang membuat aku makin jatuh terlalu dalam. And it doesn't make me happy at all. Aku amat sama tidak bahagia, sampai pada suatu saat aku ketemu komunitas Kristen karena aku Kristen, yang the best banget dan menuntun aku ke jalan yang lebih baik sekarang. Mereka itu udah kayak keluarga aku. Apapun cerita yang aku punya, mereka pegang. Dan mereka sangat bisa dipercaya. Udah gitu seru banget, gak kalah seru dari party-party. Awalnya emang males banget, karena apa sih, gue siapa sih, orang suci kayak gimana sih mereka, kayak gue gak mau ikut komunitas mereka gitu. Tapi ternyata setelah aku ikut satu kali, fun banget dan gak sesuci itu. Malah di dalamnya masih banyak orang yang berdosa yang mau tumbuh. Next aku bakal tunjukin gimana kita happy-happy. Pokoknya seru banget dan di sana gak bakal dijudge. Mau lo tatoan, mau lo seksi, mau lo apa, selama ketemu Tuhan tetap sopan ya. Jadi buat kalian yang mau ikut, ayo banget. Bisa follow dan DM ke Worship Life Community di Instagram. Dan pastinya aku gak sabar banget ketemu kalian di sana. See you! Kita kasih naik, coba caranya lagi ya, kita kasih naik caranya. Apakah dia masih nge-hang juga? Kalau masih nge-hang juga berarti, ini sudah bisa. Nah, sekarang sudah bisa. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam Caraya. Saya mau tanya dulu nih, dari followers Anda tadi cuman berapa? Berapa tadi followersnya? Saya baru gabung TikTok sih. Oh, baru gabung TikTok, tapi sudah dapat followers 1.000 orang ya. Caraya, saya mau tanya dulu nih, betul Anda tadinya itu dari Muslimah? Iya, Bang. Muslimah, oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslim? 30 tahun, Bang. 30 tahun menjadi seorang Muslim, oke. Bukan bermaksud ini itu kalau orang ngaku-ngaku itu nggak boleh. Di sini tuh harus diuji dulu. Waktu Anda Muslimah, Anda sholat ngaji nggak? Iya, Bang. Oke, bisakah Anda dites karena ujian seseorang itu Muslim atau tidak ditentukan dari cara dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba silakan. Bunyikan huruf-huruf Arab sebagai tanda bahwa Anda dulu pernah menjadi seorang Muslimah. Silakan. Surat ini ya, Al-Lahab. Tabat tiada abi lahabi watab ma agnaan humaluhu wa makasab. Saya selana ronda talhab wa mro'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Oke, ini sah, ini muslimah ya. Oke. Caraya, bisakah cerita apa sebabnya ini Anda meninggalkan agama Islam? Atau hanya karena nikah? Atau memang karena Anda mengetahui sesuatu kebenaran? Begitu, coba. Iya, Bang. Waktu pas saya nikah itu saya masih Muslim, Bang. Dulu memang berbeda keyakinan dengan suami saya kan. Oke. Lalu pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Dan karena mayoritas di keluarga saya memang semuanya Muslim, akhirnya suami kan mengalah. Ikutlah nikahnya secara Muslim. Oh, berarti malah Terus suaminya yang mualaf dulu pertama. Iya, secara ini sih mualaf ya. Secara administrasi mualaf gitu kan. Terus? Tapi singkat cerita kami 7 tahun lah menikah. Di situ saya masih meyakini gitu bahwa suami saya bisa, meskipun dia maksudnya mengikuti ke ajaran Muslim, tapi saya yakin gitu suami saya bisa. Kadang-kadang saya suka nggak Jumatan kayak gitu kan, tapi dia diam aja sih, nggak gimana-gimana, dan kami juga nggak pernah debat atau gimana. Kalau saya ngaji juga dia biasa
Cuman ternyata mungkin di dalam diamnya itu dia berdoa ya di situ. Oke. Lalu singkat ceritanya setelah 7 tahun nikah itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Saya ada satu pemikiran gitu. Rumah tangga ini mau dibawa kemana kalau berbeda, karena puji Tuhan kami sudah dikaruniai anak-anak kan. Lalu saya bilang udah anak-anak, awalnya saya ego sih pertamanya, pokoknya anak-anak ikut saya. Suami bilang ya nggak apa-apa gitu. Lalu sampai suatu waktu saya bilang udahlah, pemimpin keluarga ini kan laki-laki ya, makanya saya udahlah anak-anak ikut bapaknya aja, saya bilang gitu. Terus suami bilang sama saya, kamu gimana? Saya masih tetap aja, awalnya masih gitu bang, saya tetap aja. Sampai suatu waktu saya juga mikir, selama 7 tahun di rumah kita itu ada Alkitab, saya nggak pernah buka karena ada keyakinan bahwa karena kan di Muslim itu kan barang siapa yang kita mengikuti mereka gitu kan, maka kita termasuk kaumnya, dan itu Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian kaum tersebut. Nah itu, jadi maka saya nggak buka-buka Alkitab. Dan pada saat waktu itu saya tiba-tiba ada kepikiran aja, cari di Google, di YouTube maksudnya, di YouTube, karena kebetulan suami saya kan Katolik ya. Lalu saya cari apa itu Katolik. Lalu saya cari, muncullah satu seminar lah, kayak seminar gitu, satu romo, dia menceritakan bahwa mengenai alam gaib secara Katolik. Nah di situ saya dengerin sampai akhirnya saya merasa kok saya baru kali ini ya merasakan kedamaian. Biasanya kan kalau alam gaib itu identik dengan yang serem-serem gitu ya bang. Tapi pemaparan di keyakinan Katolik itu tidak seram gitu. Itu malah justru kita jadi pada saat nanti kita pun akan dihadapkan dengan kematian, malah kita kan ada istilahnya kalau mati itu keberuntungan ya, karena kita akan bertemu dengan Sang Pencipta ya. Lalu di situ dipaparkan juga dari mulai awal kitab Kejadian. Saya baru dengar gitu di situ, dan ya Tuhan. Padahal selama ini buku itu ada di rumah ya. Padahal ada di rumah dan nggak pernah saya buka. Terus di situ saya benar-benar nangis. Ternyata begini ya Tuhan itu menciptakan bumi, menciptakan alam semesta gitu. Di situ saya benar-benar terus, tapi pada saat itu saya tidak langsung saya ikut, enggak, masih saya bergumul waktu masih Muslim itu. Terus ya. Masih saya juga masih menjalankan ibadah saya gitu. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian lah, setelah saya bilang anak-anak ikut papahnya, lalu saya bilang udahlah kita bareng-bareng aja, saya bilang. Disitulah akhirnya suami bilang ya udah kita hubungin ke gereja untuk mencari tahu kalau untuk dibaptis seperti apa, dan semua anak-anak kan belum dibaptis tuh waktu masih bayi, makanya dibereskan semuanya, dan pernikahan kami pun dibereskan juga, konvalidasi. Beberapa tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, lalu menjadi pada seorang saat pandemi bang, 2021 saya. 2021 saya dibaptis. Berarti baru 4 tahun yang silam ya. Betul. Oke, berarti dari nikah suami mualaf, tapi cuma mualaf-mualafan ya. Apakah sempat suami itu jadi Muslim? Enggak sih, saya selama ini selama waktu itu saya ayo kita ini sholat atau apa enggak. Dan jadi kemana-mana dia selalu bawa rosario. Lalu saya juga teringat, saya kan sering berdoa nih waktu Muslim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan benar. Saya bilang selalu begitu ya kalau berdoa sesudah sholat. Lalu saya setelah baca Alkitab, ternyata jalan itu ya Yesus sendiri. Iya. Sholat, lalu saya ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu ya. Lalu akhirnya Anda temukan, itulah jawabannya tuh. Oke, Anda temukan di dalam Injil bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Dan hidup.
Iya, 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 iya. Ya memang Dulu ini pernah juga harus saya berpikir gini Bang, hmm, saya kan agak ragu nih ya, karena gini loh, kadang baca Al-Quran itu ada dalam kurungnya, suka dalam kurung apa gitu ya artinya. Terus saya kadang-kadang suka bertanya, Tuhan apa ini benar artinya begini? Terus saya ingin ketemu Tuhan, tapi saya nggak mau meninggal. Saya bilang gitu. mm, Mungkin itulah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus ya. Itulah jawaban gitu maksudnya. ya. Ketika Anda membaca Al-Quran dulu nih, apakah Anda itu ikut membaca terjemahannya juga atau hanya Arab-Arabnya saja? Terjemahan juga sih saya Terjemahan juga kadang-kadang dibacanya. baca. Ya, cuman memang tidak dihafal. Saya cuman begitu selesai baca, saya baca artinya. Iya. Tapi memang nggak pernah sampai ya, paling berapa lembar gitu. Iya. Dan saya sering mengatakan begini, kalau alasan seseorang masih Islam itu karena dia membaca Al-Quran dan tidak membaca terjemahannya, makanya masih tetap Islam. Makanya yang nonton-nonton di sini, kalau Anda buka Quran Arabnya yang Anda baca terus, ya selamanya Anda akan menjadi Muslim. Tapi ketika Anda baca terjemahannya, pasti nanti akan kaget. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada Injil. Begitu. Bahkan diperintahkan itu untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, begitu. Makanya ketika Anda melihat ada di situ Injil, Anda tidak buka. Karena apa? Karena selama Anda jadi muslimah mungkin tidak pernah ketemu ayat itu kan? Ya. Untuk beriman kepada Injil tersebut. Seperti itu. Oke lah, lalu apa nih pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang ada di persimpangan jalan, yang sudah mendengar berita tentang Injil, sudah melihat agama Islam itu seperti ini, kelakuan Muhammad begini, kira-kira apa pesan Anda nih? Apa ya? Jangan takut untuk membuka hati sih. Baik, baik. Karena Itu ya juga, Yesus sendiri kan sebetulnya sudah mengetuk pintu hati setiap manusia ya, setiap orang. Hanya tergantung kitanya saja mau membuka. ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa yang membukanya maka aku akan mendapatinya. Nah, itu juga kata-kata yang bukan Injil itu ya, maksudnya kata-kata yang Anda ucapkan tadi itu juga pernah diucapkan oleh seorang ulama besar namanya Ustadz Buya Sakur. Dia pernah bilang jangan takut murtad. Kalau saya bilang jangan takut untuk bertobat dari meninggalkan ajaran yang sono itu, datang kepada ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Caraya, selamat ya. Anda sudah memberitahukan unek-unek atau isi hati Anda. Selamat. Habis ini pasti nanti akan banyak inbox ya kepada Anda ya. Silakan Anda baca balas-balas inbox itu pasti banyak sekali. Dari orang-orang yang haters, dari orang-orang yang mendukung, itu selalu ada dua kubu begitu. Seperti itu. Oke, hanya itu. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya. Ya banyak ini ya, banyak jalan lah begitu ya, dari mulai yang lewat pernikahan, dari mulai yang memang betul-betul belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari dua wanita hebat yang begitu berani bersaksi. Dan mari kita mendoakan Ibu Karen atau Nona Karen, dan kita mendoakan Ibu Suraya supaya iman mereka berakar kuat di dalam firman Tuhan dan akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dan kita berdoa terus supaya mereka berdua menjadi Kristen-Kristen sejati yang memancarkan kasih Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini, dan akhirnya menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjangkau jiwa-jiwa bersaksi demi nama Kristus, dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan demikianlah kita pun juga harus setia di dalam iman kita, dan kita tetap menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan kita, menyenangkan Bapa di surga, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersaksi, tetaplah menjadi berkat. Tuhan beserta kita, mengasihi kita, dan selalu melindungi kita, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin, 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 amin.